Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Melanjutkan dari buku 100 tokoh Muhammadiyah. Bagian tokoh berikutnya yaitu Kiai Haji Fakih Utsman. Kiai Haji Fakih Utsman, putra Gresik, Jawa Timur ini lahir tanggal 2 Maret 1904 dari keluarga santri sederhana dan taat beribadah. Awalnya ia belajar membaca Al-Quran dan ilmu pengetahuan umum dari ayahnya sendiri. Pendidikannya melalui pondok pesantren di Gresik ditempuh antara tahun 1914 sampai 1918. Setelah itu tahun 1918 sampai 1924 beliau menimba ilmu pengetahuan di pondok pesantren di luar daerah Gresik. Fakih Utsman dikenal sebagai seorang yang cerdas dan otodidak, dan sebagai ulama yang gemar membaca kitab-kitab kuning maupun pustaka lainnya. Visi keislamannya berwawasan ke depan, namun tetap tawadhu dalam berperilaku. Menguasai bahasa Arab dengan baik dan pengetahuan luas karena bacaan-bacaan surat kabar dan majalah terutama dari Mesir yang berisi tentang pergerakan kemerdekaan. Untuk menopang kehidupannya, beliau giat dalam dunia usaha dengan mendirikan beberapa perusahaan yang bergerak dalam bidang penyediaan alat-alat bangunan, galangan kapal maupun pabrik tenun di Gresik. Dengan keuletan dan kepandaiannya dalam bisnis inilah, lalu dia diangkat sebagai ketua Persekutuan Dagang Sekawan Sedaerah Gresik. Fakih Utsman memilih Muhammadiyah sebagai aktivitasnya karena organisasi ini sesuai dengan idealisme dan semangatnya. Pada tahun 1925, beliau menjadi ketua grup Muhammadiyah Gresik yang dalam perkembangannya kemudian menjadi cabang Muhammadiyah Gresik. Fakih Utsman yang dikenal sebagai kiai intelektual itu berhasil mengembangkan Muhammadiyah di Jawa Timur. Pada periode 1932 sampai 1936 diangkat sebagai ketua Majelis Tarjih Muhammadiyah Jawa Timur. Beliau memimpin majalah Bintang Islam, media cetak Muhammadiyah wilayah Jawa Timur. Pada tahun 1936, dia diangkat sebagai konsul Muhammadiyah Jawa Timur menggantikan Kiai Haji Mas Mansur yang diangkat sebagai Vorsitzender atau ketua umum Hofbeztur Muhammadiyah pada Muktamar Muhammadiyah ke-26 di Jakarta tahun 1936. Pada tahun 1953 untuk pertama kali beliau diangkat dan duduk dalam susunan kepengurusan pimpinan pusat Muhammadiyah dan seterusnya selalu terpilih sebagai ketua PP Muhammadiyah sampai akhir hayatnya. Dengan pengangkatan Fakih Utsman sebagai konsul HB Muhammadiyah Surabaya membawa beliau untuk memiliki wawasan, tanggung jawab dan jangkauan gerak yang semakin luas. Luasnya pergaulan membuat beliau terlibat aktif dalam Majelis Islam A'la Indonesia atau MIAI pada tahun 1937. Pernah menjabat antara lain sebagai 1. Bendahara MIAI pada tahun 1938. Kemudian menjadi ketua dan sekretaris lembaga tersebut pada tahun 1339-1942. 2.
sebagai anggota Dewan Kota Surabaya pada tahun 1940 sampai 1942, dan ketiga, anggota Komite Nasional Pusat dan Ketua Komite Nasional Surabaya pada tahun 1945. MIAI dalam perkembangan selanjutnya menjadi Partai Masyumi. Beliau ikut berperan dalam pendirian Partai Masyumi dalam suatu muktamar umat Islam di Yogyakarta pada tanggal 7 November 1945. Beliau menjadi sebagai salah satu anggota pengurus besar partai tersebut. Pada tahun 1952 menjadi ketua 2 sampai tahun 1960 pada saat Masyumi membubarkan diri. Pada tahun 1955 beliau dipercaya menjadi anggota konstituante mewakili Masyumi sebagai hasil pemilihan umum 1955, pemilu yang pertama kali di Indonesia. Selanjutnya, karena ada beberapa tokoh Masyumi yang terlibat dalam pemberontakan PRRI pada tahun 1958, akhirnya Presiden Soekarno menyatakan Partai Masyumi sebagai partai terlarang. Setelah pemerintah Bung Karno yang dikenal dengan Orde Lama itu tumbang dan diganti dengan Orde Baru, maka Fakih Usman bersama dengan Hasan Basri, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia 1985 sampai 2000, dan Haji Anwar Haryono, Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, mengirim nota politik kepada pemerintah Orde Baru, Soeharto sebagai presidennya. Nota politik itu kemudian dikenal dengan Nota Kiai Haji Fakih Usman, berisi permintaan agar pemerintah Orde Baru mau merehabiliter Masyumi dari partai terlarang. Beliau pernah dipercaya untuk memimpin Departemen Agama Republik Indonesia pada masa Kabinet Halim sejak 21 Januari 1950 sampai 6 September 1950. Pada tahun 1951, Fakih Usman ditunjuk sebagai Kepala Jawatan Agama Pusat. Situasi dan kondisi pemerintah saat itu masih menghadapi berbagai gejolak. Susunan kabinet berulang kali ganti dengan masa jabatan yang kadang tidak jelas. Fakih Usman yang dipercaya lagi sebagai Menteri Agama pada masa kabinet Wilopo sejak 3 April 1952 sampai 1 Agustus 1953. Setelah tidak menjadi menteri, beliau duduk sebagai anggota aktif konstituante di samping jabatannya sebagai pegawai tinggi yang diperbantukan pada Departemen Agama sejak tahun 1954. Sebagai tokoh Masyumi, beliau berusaha untuk ikut dalam memecahkan masalah politik di negeri ini. Menjelang meletusnya gerakan PRRI, Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia di Sumatera Utara, bersama dengan Mr. Muhammad Roem, ia berusaha mendamaikan rekan-rekannya yang terlibat dalam PRRI tersebut seperti Muhammad Nasir, Burhanuddin Harahap, dan Syarifuddin Prawira Negara dengan pemerintah saat itu. Namun usaha ini tidak berhasil. Setelah itu Fakih Usman memilih untuk lebih banyak aktif di Muhammadiyah. Pada tanggal 15 Juni 1959, bersama-sama dengan Profesor Dr. Hamka, Yusuf Abdullah Poer, dan Haji Muhammad Yusuf Ahmad, beliau menerbitkan majalah Panji Masyarakat atau Panjimas, sebuah majalah yang berorientasi pada Islam yang dalam pertumbuhannya berusaha menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Majalah ini semula merupakan majalah yang memiliki ikatan yang erat dengan Muhammadiyah dalam perkembangannya. Kemudian majalah tersebut
ingin menerobos sasaran pembaca yang lebih luas lagi. Sementara itu, di sela aktivitas politik, aktivitas di Muhammadiyah tetap berjalan. Pada periode kepengurusan Ki Bagus Hadikusumo pada tahun 1948 sampai 1952, Fakih Usman ditunjuk sebagai Wakil Ketua I Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Selama periode A.R. Sultan Mansur pada tahun 1953 sampai 1958, Fakih Usman menduduki posisi Wakil Ketua I. Pada periode Haji Muhammad Yunus Anis dipercaya sebagai Wakil Ketua I. Pada kepemimpinan Kiai Haji Ahmad Badawi yang pertama, beliau juga ditunjuk sebagai Wakil Ketua I. Pada saat itu Fakih Usman mengemukakan pemikiran-pemikiran tentang Muhammadiyah yang dirumuskan menjadi suatu pedoman yang dikenal dengan kepribadian Muhammadiyah. Rumusan ini diajukan pada Muktamar Muhammadiyah ke-35 tahun 1962 di Jakarta dan kemudian ditetapkan sebagai pedoman bagi warga Muhammadiyah. Pada masa kepengurusan Kiai Haji Ahmad Badawi yang kedua kali, Fakih Usman dipercaya sebagai penasihat pimpinan pusat Muhammadiyah bersama dengan Haji Muhammad Yunus Anis, R.H. Hajid, Profesor Dr. Hamka Sarjono, A.R. Sultan Mansur, dan Dr. Haji Sukiman Wiryo Sanjojo. Selama 2 kali periode kepengurusan Kiai Haji Ahmad Badawi ini, Fakih Usman selalu diminta aktif untuk ikut menyelesaikan tugas-tugas kepemimpinan Muhammadiyah, terutama ketika Kiai Haji Ahmad Badawi mulai sakit-sakitan. Hal ini beliau sampaikan sendiri secara langsung ketika sedang sakit. Dari situasi ini dapat dibaca bahwa nampaknya Kiai Haji Ahmad Badawi menghendaki agar Fakih Usman dapat terpilih sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah pada muktamar mendatang. Sebenarnya Fakih Usman sendiri merasa kurang atau belum pantas menduduki posisi orang nomor 1 di Persyarikatan Muhammadiyah. Beliau malah menghendaki agar tokoh-tokoh muda seperti M. Jindar Tamimi dan Abdul Rojak Fakhruddin dapat ditampilkan sebagai ketua umum pada Muktamar Muhammadiyah yang ke-37 tahun 1968 di Yogyakarta. Namun demikian, ternyata harapan itu tidak hanya dari Kiai Haji Ahmad Badawi saja. Akan tetapi para peserta muktamar pun menghendaki demikian. Akhirnya muktamar menyepakati dan menetapkan Kiai Haji Fakih Usman sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 1968 sampai 1971 dengan didampingi anggota-anggota terpilih lain, yakni Profesor Haji Muhammad Rosyidi, Profesor Dr. Hamka, Profesor Kiai Haji Ahmad Kahar Muzakir, Dr. Kusnadi, Kiai Haji Muhammad Yunus Anis, Buya Al-Malik Ahmad, kemudian Kiai Haji A.R. Fakhruddin, dan Haji Muhammad Jindar Tamimi. Pada saat terpilihnya Fakih Usman sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah, di dalam tubuh Muhammadiyah saat itu terjadi tarik-menarik kepentingan. Di satu sisi ada keinginan agar Muhammadiyah menjadi partai politik, tetapi di sisi lain berpendapat agar Muhammadiyah tetap konsisten sebagai organisasi dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Menghadapi kondisi seperti ini, keberadaan seorang Fakih Usman pada saat itu memang tepat adanya. Rumusan kepribadian Muhammadiyah karya beliau sebagaimana tersebut di atas merupakan jawaban penyelesaian atas tarik-menarik kepentingan terhadap Muhammadiyah tersebut. Minat beliau dalam bidang politik demikian besar. Pada masa Orde Baru, beliau terlibat dalam usaha pembentukan Partai Muslimin Indonesia atau Parmusi, yang simbolnya persis simbol bulan bintang, simbol Masyumi.
Pada tahun 1968 itu sebenarnya beliau dicalonkan untuk menjadi Ketua Umum Parmusi. Namun karena kedudukan beliau sebagai Ketua Umum Muhammadiyah, maka beliau tidak bersedia menduduki jabatan tersebut. Manusia boleh mempunyai kehendak, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan segalanya. Ternyata amanah jabatan sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu hanya dapat beliau laksanakan kurang dari 10 hari karena beliau sakit. Pada hari Rabu 2 Oktober 1968, kira-kira seminggu setelah muktamar, beliau mengundang seluruh anggota PP Muhammadiyah untuk mengadakan pertemuan di rumah beliau di Jakarta. Dalam pertemuan itu beliau menyampaikan rencana kerja pimpinan pusat Muhammadiyah dan garis besar kebijaksanaan Muhammadiyah periode 1968 sampai 1971. Setelah melalui pembahasan seperlunya, akhirnya program itu diterima oleh peserta sidang. Selesai sidang, mengingat kondisi kesehatan beliau mengungkapkan keinginan untuk berobat ke luar negeri. Kepada peserta sidang tersebut beliau meminta kesediaan Pak A.R. Fakhrudin dan Profesor Dr. Haji Muhammad Rosyidi untuk sementara melaksanakan tugas-tugas kepemimpinan Muhammadiyah selama beliau berobat di luar negeri. Ketika suatu hari diselenggarakan rapat PP Muhammadiyah di Gedung Dakwah Jalan Menteng Raya 62 Jakarta yang dipimpin oleh Profesor Dr. Haji Muhammad Rosyidi. Rapat yang diselenggarakan tanggal 3 Oktober 1968 itu berakhir pukul 13.45 waktu Indonesia Barat. Bersamaan dengan itu diterima berita melalui telepon dari kediaman Kiai Haji Fakih Usman yang mengabarkan bahwa Kiai Haji Fakih Usman telah wafat pukul 13 belum lama hari itu. Menjelang pemakaman jenazah almarhum, Buya A.R. Sultan Mansur selaku penasihat PP Muhammadiyah menyampaikan saran agar segera diangkat pengganti Kiai Haji Fakih Usman sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah. Saran ini mendapat sambutan yang baik dari segenap jajaran pengurus PP Muhammadiyah. Maka pada tanggal 3 Oktober 1968 sore hari itu juga diadakan rapat kilat. Dalam rapat itu, Profesor Dr. Hamka mengusulkan agar Pak A.R. Fakhrudin ditetapkan sebagai pengganti Kiai Haji Fakih Usman. Usul ini diterima dengan suara bulat, sehingga selanjutnya Pak A.R. Fakhrudin yang masih muda saat itu menjadi pejabat ketua PP Muhammadiyah. Kejadian yang mirip peristiwa pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq yang diangkat sebagai khalifah pada saat pemakaman Rasulullah SAW ini merupakan kejadian yang pertama kali dalam kepemimpinan Muhammadiyah. Demikianlah video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.